Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan bahas bidang pendidikan. Nah, pada saat ini banyak sekali muda-mudi yang banyak putus sekolah karena ketidakmampuan dari keterbatasan biaya dari orang tuanya, sehingga mereka patah semangat untuk mengejar mimpi-mimpi mereka, mewujudkan cita-cita mereka. Untuk itu, agar mengembalikan semangat para pemuda dan pemudi sebagai penerus generasi bangsa, kali ini saya akan terus menghadirkan para inspirasi-inspirasi dari orang-orang yang telah sukses menggapai mimpi mereka dari ketidakmampuan keluarganya untuk membiayai masa pendidikannya. Namun, hal itu bisa dilalui oleh mereka semua. Bahkan ada yang sampai menggapai gelar doktor, padahal orang tuanya dari seorang petani ya. Nah, untuk yang sekali ini saya akan menghadirkan salah satu kepala sekolah SMP IT yang ada di Mataram untuk memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Saya belum menceritakan sedikit bahwa beliau itu masa kuliahnya untuk menyambung hidupnya pernah berjualan donat ya. Nah, mau tahu kisahnya selengkapnya seperti apa? Ikutin kita. Jangan lupa like, subscribe ya, dan share kepada teman-teman yang lainnya agar terbanyak yang mendapat inspirasi. Baik, langsung kita hubungi beliau. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Pak Alimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk di channel saya. Kali ini Raju Nadi Latif. Kali ini kita akan bahas tentang sedikit pendidikan ya Pak, karena di sini banyak sekali anak-anak yang telah putus sekolah dan mereka bahkan mimpi-mimpinya patah karena ketidakmampuan dari ekonomi ya dari orang tua mereka. Jadinya banyak sekali dari anak-anak muda-mudi yang terlantar ya, hanya putus sekolah gitu. Nah, namun tidak berlaku bagi Bapak, menurut saya tidak berlaku bagi Bapak. Menurut saya dengar ceritanya, bahkan posisi Bapak saat ini. Nah, itulah yang menginspirasi kami untuk mengetahui kisah-kisah perjuangan Bapak sampai posisi saat ini. Nah, mungkin boleh Pak untuk cerita kisah sedih-sedihnya atau misal perjuangannya menuju mendapatkan amanah di saat ini. Boleh Pak, mungkin mulai dari perjuangan terkecil. Baik. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama dan yang paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat menikmati hidup kita ya, mudah-mudahan dengan tambahan hari-hari yang Allah titipkan untuk kita oleh Allah Rabb semesta Tuhan yang Maha Esa memberikan banyak kebaikan ya. Kita mengakumulasikan banyak kebaikan lewat apa saja yang kita miliki saat ini. Nah, teman-teman sekalian, saya sebelumnya mungkin belum diperkenalkan atau sudah diperkenalkan diri saya, tapi saya ulang saja memperkenalkan diri. Nama saya Alimin. Saya lahir dan besar ya. Saya dari kampung kecil. Dulu kampung ini masih disebut sebagai desa tertinggal ya, dusun tertinggal. Dia masuk ke PT RT itu ya, tertinggal terluar gitu ya, masih masuk daerah situ, yaitu di Lopokru, namanya Lopokru. Itu sebuah kampung kecil ya, tapi sekarang sudah besar ya. mungkin karena sudah banyak yang bermimpi besar ya, sehingga kampung itu sekarang sudah mulai besar ya. Saya lahir 38 tahun yang lalu di sana.
tentu lahirnya dalam kondisi ya kita alhamdulillah orang tua menjadi seorang petani ya. Jadi latar belakang semuanya rata-rata penduduk kampung itu, dusun itu adalah dari petani ya, berkebun, petani. Ada yang guru cuma beberapa orang ya. Kebanyakan guru kami dan SD berasal dari luar daerah saat itu. Nah, syukurnya saya lahir di sana tentu tidak punya penyesalan sedikit pun ya. Saya yakin setelah saya sekarang tinggal di Kota Mataram, dan yakinnya saya tidak menyesali untuk lahir di sana itu adalah bahwa satu kata yang saya temukan bahwa Allah tidak pernah salah titik tempat lahir gitu ya. Allah pasti punya maksud baik, Tuhan yang Maha Kuasa pasti punya maksud yang baik atas setiap kelahiran, atas setiap peristiwa yang diturunkan kepada kita semua gitu. Termasuk kelahiran saya di Lepok Beru. Lepok Beru adalah kampung yang tetap kita rindukan, tetap saya banggakan dimanapun orang bertanya dari mana Anda, ya saya berasal dari kampung kecil namanya Lepok Beru. Nah, saya lahir besar kecil di sana, SD juga di sana. SD namanya SDN Lepok Beru namanya. SD Lepok Beru ini sebuah SD yang kami dulu tahun 89 ya, saya masuk SD kelas 1 itu. Kami memiliki kebiasaan yang unik ya. Kebiasaan unik itu apa? Kami kebiasaan membaca terbalik ya nama sekolah. Sampai sekarang saya masih ingat bacaan terbalik dari SD Negeri Lepok Beru ya. Urip Kupul Iregen Halasat Halokes gitu ya. Kami sangat terobsesi dengan membalik-balik kata. Ya entah apa maksudnya, saya tidak tahu maksudnya saat itu, tapi yang terpenting bahwa kami suka dengan sesuatu yang berbeda ya satu. Dan kami saat itu lebih kurang ada 32 orang ya saat kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Nah, tentu namanya kami SD punya banyak ceritanya. Nanti mungkin diceritakan insya Allah ya. Ini baru perkenalkan saja dulu. Kemudian saya sudah menikah dengan istri saya bernama Siti Rahma. Beliau adalah kelahiran Kota Mataram dan saya tinggal di sini saat ini. Punya 3 orang anak ya. Anak saya yang paling besar Nazifah Al-Mahayatana sedang sekolah kelas 6 di SDT Anak Soleh Mataram. Yang kedua namanya Muhammad Bilal Abdurrahman, dia sedang sekolah di SDT Anak Soleh Mataram juga kelas 3. Dan yang ketiga adalah Aisyah Maryam. Aisyah Maryam ini baru TK ya, TK di namanya RA Al-Falah Kota Mataram. Nah, itu mungkin pengalaman kan. Kalau SD, saya SD di Lepok Beru, SMP saya di SMP Negeri 2 Lape Lopok namanya dulu. Kemudian saya melanjutkan ke SMA Negeri 1 Sumbawa Besar ya. Tentu ini bukan kebetulan, saat itu ya mana SMA yang saya temui di jalan, maka saya langsung daftar. Kebetulan yang saya temukan di jalan pertama kali saat saya berjalan, karena saya saat itu datang dari kampung, turun di terminal dan saya berjalan kaki untuk mencari SMA. Dan ketemunya adalah SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Ternyata SMA itu adalah tempat SMA favorit ya saat itu. Saya tidak tahu bahwa itu adalah favorit. Yang penting saya jejakkan kaki ke situ, saya daftar, alhamdulillahnya lulus, saya ikut MOS ya, masa orientasi siswa, dan alhamdulillah 3 tahun kami lalui. Tahun 2000 setelah itu saya melanjutkan kuliah pertama saya namanya Diploma 1 ya, saya ikut program pendidikan. Nah, saya mengambil jurusan Teknik Informatika Komputer pertama kali ya. Saya kuliah di situ 1 tahun, dan kemudian setelah itu saya wisuda di Kota Malang. Karena kampus pusatnya di sana, jadi kami harus ke sana walaupun kampusnya ada di Mataram. Setelahnya saya mencoba untuk bekerja di SMA Negeri 2 Sumbawa. Saat itu saya menjadi staf di perpustakaan ya. Dari situ saya memang sangat hobi membaca ya, saya senang membaca, jadi sangat senang sekali saat ditugaskan untuk menjadi seorang staf di perpustakaan di SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. 6 bulan saya kerja di situ, saya memutuskan untuk kayaknya saya ingin menuntut ilmu lagi gitu ya. Saya mencoba peruntungan dengan mengikuti SBMPTN ya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri saat itu ya. Saya masuk ke Universitas Mataram. Pilihan pertama saya adalah pendidikan matematika, pilihan kedua teknik elektro, ketiga MIPA kalau tidak salah, dan saya lulusnya di
S1 FKIP Matematika Universitas Mataram. Itu mungkin yang sebagai pengantar saja ya. Saat ini saya bekerja di salah satu sekolah ya, di SMP Islam Terpadu Bukit Quran Nusantara Mataram, sekolah tahfiz ya, berbasis tahfiz, tapi dia berbasis asrama, tapi dia di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram, jadi di bawah Diknas ya. Kami menggabungkan pendidikan Islam, pendidikan dan kurikulum jaringan sekolah Islam terpadu dan pendidikan nasional. Nah, itu perjalanannya yang saya lakukan sampai saat ini, tinggal di Gili 29 Taman Sari, Ampenan, Kota Mataram. Mungkin itu perkenalan awal agar punya gambaran seperti itu, Pak Juna. Baik, Pak. Nah, untuk ini, Pak, kami mendapat informasi sih untuk beliau, perjuangan Bapak dulu. Katanya pernah jualan donat ya, Pak, untuk semasa untuk biaya kuliahnya ya, Pak ya. Nah, mungkin boleh Pak diceritain sedikit Pak untuk kisah keluhnya gitu. Menjual donat tuh malu nggak sih Pak gitu untuk kan biaya perjuangan untuk kuliah ya Pak ya. Boleh Pak? Ya baik. Sebelum ke situ sebenarnya saya punya cerita ya, bukan. Jadi kebiasaan berjualan itu sebenarnya tidak ujuk-ujuk datang gitu ya, tiba-tiba datang seperti itu saja kan. Jadi sejak saya SD itu ibu saya itu penjual jajan di Sumbawa. Kalau saya jual kelepon ya, tapi kalau di Sumbawa disebut onde tepok ya, namanya. Nah, jadi ibu saya dari ibulah saya mendapat bagaimana lakon harian ibu saya itu jualan jajan ya, jualan sayur. Kan bapak saya juga adalah sebagai petani sayur saat itu. Dan saya hobi makan sayur karena memang dari kecil sudah dibiasakan hidup kebun di ladang, hidup bersama, kita berdampingan dengan alam sekitar gitu, maka kita dapat hal yang sangat alamiah saat itu. Nah, jadi sejak kecil saya dibiasakan untuk berjualan oleh ibu saya. Jualannya ya kita jualan waktu SD itu saya jualan es keliling, es jajan bahasa kita, terbuat dari tepung hangkue itu ya. Nah, itu pengalaman itu yang memupuk saya untuk punya pengalaman ya sejak kecil ya. Saya dibebaskan untuk berjualan. Sore hari sepulang sekolah saya juga jualan sayur yang merupakan hasil perkebunan bapak ya. Jualan sayur kacang panjang, jualan sawi ya, banyak ya. Bahkan saya juga menjual barang-barang hasil perkebunan tetangga. Ya, saya tidak malu dan kondisi itu laki-laki jualan sore keliling kampung sayur begitu ya, itu yang saya lakukan dan itu luar biasa. Nah, SMP saya juga sudah diajarkan jualan pakaian oleh kakak saya. SMA apalagi saya sudah keliling kampung untuk jualan pakaian ya, seperti itu. Nah, ternyata itu pengalaman itu setidaknya menumpuk di alam bawah sadar saya, dan itu yang mungkin pengalaman inilah yang membuat saya bisa eksis gitu ya, saya bisa bertahan. Nah, saya masuk kuliah itu bukan karena orang tua saya mampu, enggak. Ya, saat itu saya berpikiran bahwa saya harus punya sesuatu gitu ya. Ya, bapak saya hanya seorang marbot masjid, penjaga masjid ya, bukan sesuatu yang elit sekali, enggak. Bapak saya hanya seorang marbot masjid, tapi itu pekerjaan mulia bagi saya karena beliau membangunkan orang lain untuk sholat dengan azan. Masya Allah, itu pekerjaan yang sangat mulia dan saya sangat menghormati apapun pekerjaan beliau saat itu. Nah, SMA saya juga tetap jualan sehingga akhirnya saya memutuskan saya kuliah ya. Saya memilih kuliah 1 tahun karena saya berpikir akan sangat berat bagi orang tua atau kakak saya, karena saat itu ibu saya sudah tidak ada sejak SMP. Nah, jadi saya berpikir bagaimana caranya saya kuliah singkat tapi langsung bisa bekerja gitu ya. Nah, saya memilih pendidikan di Alama Edukasi Center Mataram saat itu, mengambil teknik informatika komputer. Kayaknya keren gitu ya. Tapi ternyata di luar ekspektasi ya, kuliah saya juga kayaknya nggak menarik amat sih saat itu. Karena baru saja, maksudnya baru masuk ya ke Sumbawa, menurut saya, karena saya mungkin yang gaptek ya. Jadi saya ngambil jurusan, harapannya saya bisa bekerja lebih bagus ya, bisa mendapatkan pengalaman bekerja yang lebih layak ya. Saya tidak ingin bercita-cita
rendah dibandingkan dengan orang lain. Saya ingin fight gitu ya dengan apa yang saya miliki, kemampuan yang saya miliki. Nah ternyata Allah menakdirkan lain gitu ya. Saya akhirnya setelah pernah kerja di SMA 2 Sumbawa Besar, saya memutuskan untuk kuliah di Unram dengan harapan saya kuliah sambil bekerja. Ya Masya Allah ya, betul adanya bahwa tekad yang kuat ya, sembari kita tetap memegang prinsip. Karena bapak saya sebelum saya merantau ke Kota Mataram, ada 2 hal yang beliau tanamkan ke saya dan masih saya ingat sampai saat ini. Apa kata beliau? Saya mau menggunakan bahasa Sumbawa karena ini adalah pesan-pesan dari bapak saya yang berbahasa Sumbawa. Baik. Nanti saya jelaskan. Bapak saya memberikan 2 bekal yang sangat kuat, yang melekat kuat di dalam diri saya. Jika kamu merantau, kamu cuma ingat 2 hal ini.